Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dika Muzalifah. Saya dari kelas 1D. Saya dari Prodi D3 Teknik Informatika. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara membuat pivot table, pivot chart. Nah, sebelum masuk ke bagaimana cara membuat pivot table, di sini saya akan menjelaskan definisi mengenai apa itu pivot table. Nah, jadi pivot table itu adalah fitur yang digunakan untuk menghitung, meringkas, dan menganalisis data pada program aplikasi Microsoft Excel. Nah, alat ini memungkinkan pengguna melihat perbandingan, pola, dan tren pada sebuah data. Nah, pivot table juga merupakan fitur Excel yang memungkinkan pengguna mengambil informasi secara efisien dari himpunan data dalam jumlah yang besar. Di samping itu, fitur ini juga sering digunakan untuk mengelompokkan atau meringkas data. Nah, pivot table merupakan tabel interaktif yang mampu menampilkan ringkasan dari suatu data yang berjumlah besar. Artinya fitur ini dapat mengkalkulasi setiap item yang ditampilkan. Nah, pivot table juga dapat melakukan kalkulasi berbentuk data, mengubahnya menjadi pivot chart, memindahkan field ke lokasi yang berbeda, dan masih banyak lagi. Sederhananya, pivot table ini berfungsi untuk membuat suatu data menjadi lebih ringkas saat disajikan, tentunya dengan berdasar pada parameter yang disajikan sesuai kebutuhan data. Nah, itu dia definisi dari pivot table. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap bagaimana cara membuat pivot table maupun pivot chart. Pertama-tama Anda buka aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Nah, kalau sudah, kita buka aplikasinya. Nah, yang harus Anda persiapkan terlebih dahulu yaitu data utama Anda seperti ini. Di sini saya menggunakan data penjualan mobil dari bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun 2021. Nah, di sini Anda bisa lihat di sini ada banyaknya data, sekitar 109 data ya. Jadi akan kita ringkas seringkas mungkin dengan menggunakan pivot table maupun pivot chart. Nah, di sini saya akan menjelaskan caranya bagaimana. Nah, pertama-tama kita blok datanya terlebih dahulu seperti ini sampai 109 data tadi. Nah, kelewatan. Nah, kalau sudah, kita masuk ke menu insert. Lalu di sini dapat kalian lihat di sini ada pivot table pada pojok kiri atas. Nah, kita klik saja pivot table. Nah, di sini ada tampilan yang muncul seperti ini, create pivot table. Kalau sudah, Anda disarankan untuk diharuskan untuk ingin letakkan di mana pivot table Anda, misalnya di sheet yang baru, di sheet yang berbeda dari data utama Anda ini, ataupun di sheet yang sama dengan data utama Anda. Saya letakkan di sheet yang berbeda dari data utama saya ini. Tinggal diklik OK saja. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari pivot table. Ini belum dimasukkan data-datanya, ini masih awalnya. Ini ada pivot table fit list. Nah, di sini juga ada sumber dari data utama kita tadi, yaitu bulan, merek, tipe, area, stok penjualan, dan lain-lain. Lalu ada report filter, ada column labels, row labels, value. Nah, di sini dapat Anda lihat cara untuk membuat sebuah data, dan maksudnya untuk memasukkan data kita ke dalam pivot table itu caranya begini. Kita arahkan kursornya, misalnya ingin meletakkan merek di row labels misalnya. Nah, seperti itu sudah muncul kan. Lalu untuk bulan misalnya di report filter, ataupun bulan misalnya di sini juga bisa. Ataupun kalau tidak hanya ingin menampilkan misalnya areanya, di area pasti di filter. Lalu untuk tipenya saya tampilkan di merek saja. Nah, seperti ini. Lalu untuk stok terjual saya letakkan tinggal arahin kursornya di value. Nah, untuk pajak keluarga kadaluarsa saya letakkan
akan di value, lalu penjualan juga di value. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari pivot table ya, dari pivot table yang menjadi lebih ringkas dan lebih rapi istilahnya dari data utama Anda tadi. Nah, ini dia tampilannya. Di sini ada area, di sini ada misalnya di sini ada mereknya, ada tipenya, ada stok terjualnya, ada pajak, ada barsanya. Nah, kira-kira seperti itu. Misalnya ingin menambahkan bulan juga bisa, misalnya di sini di row labels misalnya juga bisa, ataupun di kolom misalnya, tapi jadi lebih tidak rapi, jadi saya tidak menambahkan bulan saja. Nah, bulan misalnya di filter saja juga bisa, tidak masalah. Nah, seperti itu. Inilah tampilan dari pivot table. Nah, jika ingin lebih ringkas lagi juga bisa, misalnya hanya ingin menampilkan 2 produk, misalnya dengan merek Honda, misalnya dengan merek 3 merek, misalnya Honda, Nissan, dan juga Toyota misalnya. Nah, misalnya seperti ini, berarti untuk mereknya kita atur saja, select all-nya dihilangkan, jadi Honda, Nissan, dan juga Toyota. Klik OK. Nah, seperti ini. Lalu untuk tipenya kita atur saja lagi, misalnya hanya ingin merek karena Honda itu Brio, Toyota Avanza, lalu di select all-nya dihapus dulu. Nah, March, Nissan itu March, Toyota Avanza, Honda Brio. Nah, kita klik OK. Nah, seperti ini kira-kira adalah tampilan dari. Lebih ringkasnya lagi kalau hanya ingin menampilkan 3 merek dengan 3 tipe. Nah, seperti ini kira-kira. Ini adalah fungsi dari pivot table sesungguhnya, yaitu supaya lebih ringkas data utama yang tadi masih amburadul menjadi seperti ini. Jadi lebih ringkas, lebih enak saat dilihat, dan lebih nyaman untuk dipresentasikan gitu. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke tahap cara membuat pivot chart. Ataupun ingin di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat pivot table khusus. Di sini saya kembalikan lagi yang kayak tadi. Bentar. Nah, jadi seperti ini adalah tampilan dari keseluruhan data utama tadi, tapi saya tidak memasukkan harga modal, kalau mau juga tidak masalah. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah tampilan dari pivot table keseluruhan data utama Anda. Nah, jika ingin menampilkan pivot table yang baru juga bisa, misalnya seperti ini, blok lagi datanya, lalu masuk ke insert, lalu ke menu pivot table, nah lalu ke pivot table lagi, nah akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal diklik OK, misalnya ingin di sheet yang baru juga tidak masalah, di sheet yang sama juga tidak masalah, tapi saya di sheet yang baru saja. Klik OK. Nah, ini dia. Kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat pivot table untuk khusus stok terjual dengan 3 area, dengan area Bandung, Jakarta, dan juga Surabaya. Nah, di sini tinggal kita buat saja, kita masukkan seperti tadi caranya. Misalnya untuk areanya kita masukkan di row labels area, lalu stok terjualnya di value. Nah, seperti ini. Lalu saya tambahkan lagi stok terjualnya karena saya ingin mengubahnya dari value field setting menjadi misalnya min. Nah, lalu untuk selanjutnya ada average. Di sini mengubahnya menjadi average seperti ini, lalu kita ubah lagi dari menjadi maksimal. Nah, lalu kita ubah saja namanya. Di sini bisa saya ubah namanya, lalu lalu di sini juga
ini adalah tampilan dari stok terjual khusus area Bandung, Jakarta, dan juga Surabaya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah, ini adalah tampilannya. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu cara membuat pivot table dengan tiga area tadi, Bandung, Jakarta, Surabaya, dengan stok terjualnya dan juga dengan bulannya, dengan bulan dari Januari sampai seterusnya. Nah, kita buat di sheet baru lagi, sama seperti tadi, kita blok lagi, insert pivot table, lalu new sheet, oke. Nah, lalu kita masukkan saja. Karena tidak pakai merek, kita menggunakan area tadi di row labels. Lalu untuk bulannya saya masukkan di kolom misalnya, lalu stok terjualnya saya masukkan di value. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari pivot table khusus stok terjual di 3 area Bandung, Jakarta, Surabaya dengan bulan-bulannya. Nah, jadi seperti ini. Ini kira-kira adalah cara pembuatan pivot table. Nah, mohon maaf apabila ada yang tidak dimengerti, karena saya juga baru belajar. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke tahap cara pembuatan pivot chart. Di sini saya akan membuat pivot chart dari stok terjual terlebih dahulu. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini saya akan masuk ke sheet 1, lalu saya masuk ke menu insert, lalu pertama di sini saya menggunakan pivot table juga, tapi khusus stok terjual untuk tiga merek mobil. Nah, jadi masukkan saja row labels mereknya, tapi di sini mereknya hanya 3, yaitu Honda, Nissan, dan juga Toyota. Nah, seperti itu. Lalu stok terjualnya misalnya di sini di value ya. Nah, seperti ini adalah tampilan dari pivot table-nya. Lalu untuk pivot chart-nya di sini Anda masuk ke menu option, lalu di sini Anda dapat melihat di pojok kanan atas ada pivot chart, tinggal diklik saja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Anda bebas memilih ingin menggunakan yang mana, tapi di sini saya akan menggunakan yang pie. Oke, di side-nya saya menggunakan yang pie, lalu klik oke. Nah, ini dia tampilannya akan muncul seperti ini. Lalu kalau sudah, kita tinggal atur saja. Di sini saya menggunakan yang persentase seperti ini. Nah, ini dia. Sudah. Lalu kita ubah namanya di sini menjadi stok terjual Januari sampai Desember 2021. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari pivot chart khusus stok terjual 3 merek mobil, yaitu Honda, Nissan, dan Toyota, dan juga presentasinya. Ini adalah pivot chart-nya. Lalu kalau sudah, kita masuk ke tahap cara membuat pivot chart stok penjualan berdasarkan daerah. Nah, khusus daerah. Untuk khusus daerah di sini ada tipe dan juga merek, lalu areanya tetap Bandung, Jakarta, dan juga Surabaya. Lalu ada stok terjualnya juga. Jadi sama seperti cara sebelumnya, kita buat dulu pivot table. Nah, lalu kalau sudah, kita masukkan areanya tadi di sini. Areanya area Bandung, Jakarta. Oke, sudah. Mereknya tadi sini kita atur saja jadi Honda, Nissan, dan juga Toyota. Lalu ada merek tipenya. Untuk tipenya kita atur lagi hanya untuk
March, Avanza, dan juga Brio. Kita hilangkan seletalnya, lalu Avanza, Brio. Nah seperti ini. Nah ini dia. Lalu untuk stok terjualnya kita letakkan di value. Nah ini sudah. Kalau sudah, kita buat pivot chartnya di sini. Ini option pivot chart. Oke, desainnya tinggal kita atur saja ingin menggunakan desain yang mana. Di sini saya menggunakan desain ini saja. Nah dia. Kalau sudah, oh ya, areanya kita pindahkan di legend page. Nah ini dia. Inilah tampilan dari pivot chart. Honda Brio, Nissan March, dan juga Toyota Avanza. Nah ini dia. Lalu kita ubah dulu chart title-nya menjadi seperti ini desainnya. Lalu kita ubah namanya, rename menjadi stock penjualan berdasarkan. Nah inilah tampilan dari stok penjualan berdasarkan daerah. Tadi untuk toolsnya filter yang seperti ini saya hilangkan di menu ini. Show value fit button on chart. Nah bisa Anda atur senyaman Anda, tapi di sini saya hide saja. Nah seperti ini. Seperti inilah tampilan dari pivot chart stok penjualan berdasarkan daerah. Kira-kira seperti itu. Lalu kita akan masuk ke tahap cara membuat pivot chart penjualan tipe mobil. Karena ini sudah, kita masuk ke sheet 1 lagi. Lalu kita masuk ke menu insert, kita buat pivot table-nya terlebih dahulu. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita masukkan di sini hanya tipenya saja, yaitu March, Avanza, dan juga Brio. Nah, tipe kita masukkan di row labels. Lalu untuk stok penjualannya di sini di value. Nah, seperti ini. Lalu untuk tipenya di sini kita atur menjadi 3 tipe saja, yaitu March, Avanza, dan juga Brio. Nah ini dia. Kalau sudah, tinggal kita atur saja, kita buat saja pivot chartnya. Nah di sini saya menggunakan yang ini. Nah lalu oke. Nah ini dia tampilannya. Lalu tinggal kita atur saja desainnya. Saya ingin menggunakan warna hijau misalnya. Nah sudah, di sini kita atur lagi. Untuk angkanya ini masih belum beraturan, jadi di sini kita aturnya value fit setting. Lalu untuk kita atur number formatnya menjadi accounting. Nah rupiahnya kita nolkan saja, lalu klik OK. Klik OK lagi. Nah ini dia tampilan dari angkanya. Dari jika ini mengubah format number formatnya tadi. Nah di sini kita ubah lagi namanya menjadi penjualan tipe mobil. Nah, di sini jika ingin menghide sum of penjualannya juga bisa, hide value fit button on chart. Nah, di seperti ini menjadi lebih nyaman untuk dilihat. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kalau sudah penjualan tipe mobil, kita akan masuk ke tahap pembuatan pivot chart total penjualan mobil dari bulan Januari sampai Desember 2021. Lalu kita buat pivot table-nya lagi seperti tadi.
new worksheet. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan untuk total penjualan mobil itu ada merek, ada tipe, ada bulan, dan juga penjualan. Merek di kolom, tipe juga, lalu bulan di Rolebos, lalu stok penjualan di value. Nah, kita buat pivot chartnya menggunakan yang ini, yang biasa saja. Nah, ini dia. Karena ini belum kita atur mereknya tadi, jadi Honda, Nissan, Toyota, 3 merek saja, lalu dengan 3 tipe tadi, yaitu March, Avanza, dan juga Brio. March, Avanza, Brio. Oke. Nah, inilah dia tampilan dari pivot chartnya. Lalu jika ingin mengubah nomor formatnya dulu, nah, jadi lebih rapi, di value field setting, lalu nomor format menjadi accounting, RP-nya di non. Oke. Nah, ini dia. Lalu saya di sini mengubah desainnya dulu. Nah, ini dia. Inilah tampilan dari pivot chartnya. Lalu jika ingin meng-hide sub penjualan juga bisa hide value field button on chart. Nah, jadi seperti ini, jadi lebih rapi. Mohon maaf, kita ubah dulu judulnya. Di sini judulnya adalah total penjualan mobil dari bulan Januari sampai Desember 2021. Nah, ini dia. Nah, inilah dia tampilan dari pivot chart total penjualan mobil Januari 2021. Nah, di sini saya akan mengaturnya terlebih dahulu. Oke, di sini. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan membuat nah, ini insert slicer, misalnya ingin menampilkan bulan misalnya, juga bisa. Oke. Nah, ini dia. Di sini bulan misalnya, lalu ingin menampilkan insert slicer tadi. Nah, misalnya hanya ingin menampilkan bulan misalnya juga bisa. Lalu jika ingin menampilkan area, misalnya area di menu analyze, di menu analyze kita menampilkan area saja misalnya. Nah, ini dia. Lalu ada lagi misalnya ingin menampilkan merek, tipe, merek dan juga tipe, misalnya insert slicer merek. Oke. Lalu untuk tipe misalnya tadi juga di sini. Oke, diklik saja analyze, lalu insert slicer, lalu di sini. Nah, untuk menampilkan insert slicer itu diklik pivot chartnya tadi atau pivot table juga bisa. Lalu akan muncul menu seperti ini, analyze, lalu ada insert slicer. Nah, di sini lalu kita masukkan misalnya tadi sudah merek, sekarang tipe. Nah, ini dia, akan muncul sendiri seperti ini. Nah, ini dia penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, dan mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.